Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Kacang, Aflatoksin dan Undernutrition pada Anak di Sub-Sahara Afrika. Jurnal ini ditulis oleh Innocent Mukunga, Pamela Mungkawa, dan David R. Katerere. Dan saya sendiri Arifah Azhara Fadila, NIM 19511241025, Pendidikan Teknik Boga 2019. Di Sub-Sahara Afrika atau SSA, 1 dari 7 anak meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka. Hampir setengah dari 5 kematian ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang mendasari sesuatu yang disebut sebagai stunting, pemborosan, dan pembatasan pertumbuhan dalam rahim, dan kekurangan mikronutrien. Nah, apa sih itu pembatasan dan stunting? Pembatasan adalah indikator dari malnutrisi akut dan didefinisikan sebagai berat yang tidak memadai untuk usianya. Sementara stunting adalah indikator efek kumulatif dari kekurangan gizi kronis dan infeksi, didefinisikan sebagai ketinggian yang tidak memadai untuk usianya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kekurangan gizi. Yang pertama malnutrisi, yang kedua kemiskinan, yang ketiga keamanan pangan, dan yang terakhir keselamatan. Kekurangan gizi tidak akan terjadi jika intervensi keamanan pangan dan keselamatan dapat memengaruhi nutrisi dan pertumbuhan pada anak kecil dengan menyediakan mikronutrien dan keragaman makanan yang memadai serta menghilangkan kontaminan mikroba. Nilai gizi kacang tanah. Kacang mengandung sumber nutrisi, tinggi karbohidrat, tinggi protein, vitamin, dan mineral, sehingga dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta mengurangi risiko tekanan darah, diabetes, Alzheimer, batu empedu, dan kondisi. Nah, ini dia nilai gizi kacang tanah per 100 gram. Produk olahan kacang tanah di Afrika. Di Afrika, kacang tanah diolah menjadi beberapa jenis makanan atau bahan baku. Karena di sana kacang tanah harganya terjangkau dan mudah beradaptasi dengan berbagai kegunaan kuliner, membuat sebagian besar wilayah Sub-Sahara Afrika mengonsumsi kacang tanah. Nah, ini salah satu contohnya, kacang tanah di Afrika diolah menjadi selai kacang. Nah, selai kacang ini biasanya dicampur di bubur bayi atau makanan bayi, atau untuk selai sandwich. Nah, selanjutnya juga kacang tanah di Afrika diolah menjadi minyak kacang tanah sebagai pengganti minyak goreng komersial karena lebih mahal. Kontaminasi aflatoksin kacang. Nilai gizi yang tinggi dari kacang tanah membuat mereka menjadi substrat yang sempurna untuk pertumbuhan jamur dan kontaminasi mikotoksin yang tinggi. Aflatoksin sendiri adalah kelompok yang sangat karsinogenik dan mutagenik dari mikotoksin yang diproduksi oleh spesies Aspergillus, terutama Aflapus dan A. parasiticus. Nah, dalam beberapa komunitas Afrika, kacang secara tradisional dikupas dengan tangan, lalu kacang direndam dalam air untuk membersihkan kulit, kemudian dikupas, lalu disimpan tanpa pengeringan yang tepat sebelum dibawa ke pasar, sehingga menyebabkan kelembapan yang akan mengakibatkan jamur dan produksi aflatoksin. Aflatoksin dan malnutrisi. Anak di Sub-Sahara Afrika terkena aflatoksin sangat awal dalam hidup, termasuk di rahim, melalui asupan makan ibu dan selama menyusui, kemudian penyapaian dan periode pasca penyapaian, melalui makanan seperti kacang dan jagung. Sebagian besar anak di Afrika terkena kadar aflatoksin yang tinggi semenjak hidup mereka karena sebagian besar masyarakat bergantung pada pertanian subsisten dan memiliki sedikit apresiasi terhadap keberadaan mikotoksin. Selanjutnya, mekanisme aflatoksin.
aflatoksin telah ditunjuk untuk merusak saluran usus yang mengarah ke gangguan fungsi penghalang usus dan malabsorpsi, dan akibatnya defisiensi seng yang menyebabkan pertumbuhan goyah dan disfungsi kekebalan. Selanjutnya, kerusakan dan meningkatkan permeabilitas intensinal yang mengarah ke aktivasi kekebalan sistemik. Yang ketiga, menghambat sintesis protein, enzim, pembukuan faktor, dan gangguan metabolisme glukosa, fosfolipid sintesis, dan asam lemak sintesis. Yang keempat, aflatoksin menambahkan disfungsi sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko infeksi, misalnya gastroenteritis pada anak, yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dari hilangnya energi yang disebabkan oleh infeksi. Dan yang terakhir, aflatoksin dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan melalui mekanisme yang sama mengarah ke transformasi ganas dan pertumbuhan tumor. Strategi kontrol aflatoksin. Nah, strategi di sini ada dua, yang pertama prapanen dan pasca panen. Prapanen meliputi penggunaan varietas tanaman yang dimodifikasi secara genetik. Yang kedua, biokontrol melalui penggunaan jamur non-aflatoksigenik untuk bersaing dengan jamur aflatoksigenik. Nah, strategi pasca panen meliputi penyortiran. Strategi pasca panen. Yang pertama, penyortiran manual untuk menghilangkan jamur tampak atau yang rusak. Yang kedua, pengeringan pada tikar untuk mencegah akumulasi kelembapan dari tanah. Yang ketiga, melengkapi pengeringan matahari yang dikonfirmasi oleh ilmu paternal. Yang keempat, penyimpanan dalam kantong serat alami untuk sirkulasi udara yang baik. Yang kelima, penyimpanan pada palet kayu untuk menghindari kelembapan dari lantai tanah. Dan yang terakhir, penggunaan insektisida untuk mencegah hama dan serangga yang terakumulasi di fasilitas penyimpanan. Nah, kesimpulan pada jurnal kali ini adalah aflatoksin mencemari kacang dan produk kacang yang dikonsumsi oleh banyak komunitas di sub-Sahara Afrika. Kondisi tropis di Afrika memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan Aspergillus sp dan produksi aflatoksin. Aflatoksin berkontribusi terhadap kekurangan gizi dengan mengganggu integritas usus dan hepatik metabolisme. Hal ini menyebabkan malabsorpsi, defisiensi mikronutrien, gangguan fungsi kekebalan tubuh, dan kerentanan terhadap infeksi usus yang semuanya menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kekebalan gizi. Oleh karena itu, penting bahwa pengendalian aflatoksin dan tindakan keselamatan makanan lainnya dianggap sebagai bagian dari solusi untuk menghilangkan kekurangan gizi masa kanak-kanak. Makan nasi uduk di atas papan. Papan yang dipenuhi tindak nasi, hanya ini